Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang esai. Sebelumnya kami ingin memberikan sedikit pantun. Pura-pura berjalan pelan, hampir saja ingin kutarik. Marilah kita berkenalan, menambah teman sangatlah baik. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Anjani Suryadewi. Nama saya Ausa Farisdandari. Nama saya Khairul Wijaya. Nama saya Rangga Adiaksa. Nama saya Tegar Adit Nugroho. Dan teman kami yang berhalangan hadir yaitu Indah Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi yang bernama yaitu materi esai. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama saya Rangga Adiaksa, serta ada anggota kelompok saya yang lain yaitu Alsafa, Anjani, Indah Novi, Khairul Nisa, serta Tegar. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya mengenai esai. Yang pertama yaitu pengertian dari esai. Apa sih esai? Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra, dan dari pengamatan kehidupan sehari-hari dan refleksi penulis. Satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Kemudian yaitu tujuan dari esai. Tujuan dari esai, menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Ciri-ciri esai yang pertama memiliki bentuk yang relatif pendek dan bisa dibaca dalam waktu singkat, tetapi tetap padat dan jelas dalam membuat suatu fenomena. Yang kedua, berisi pendapat, sudut pandang, argumen, sikap, dan pikiran dari penulis sendiri yang menilai suatu kondisi atau fenomena. Yang ketiga, bersifat cenderung subjektif, struktur esai yang baik. Fungsi esai. Esai ini mempunyai suatu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Jenis esai. Esai memiliki beberapa jenisnya. Pada bab ini kita akan membahas mengenai 6 jenis dari esai. Penjelasannya di bawah ini. Esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai membahas mengenai deskripsi suatu subjek atau suatu hal dengan menggunakan 5 indera. Maksudnya adalah pada jenis tulisan ini, penulis mendeskripsikan suatu topik secara lengkap. Poin terpenting dalam jenis tulisan ini adalah tergantung pada detail-detail dan paragraf yang disusun oleh penulis sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk memahaminya. 2. Esai kritik. Esai kritik adalah esai yang membahas mengenai suatu hal berkaitan dengan karya, misalnya karya sastra, seni, musik, dan sebagainya. Pada jenis tulisan ini berfokus pada tujuan penulis untuk membuat masyarakat sadar dan membuka mata dengan adanya suatu karya tersebut, sehingga penting untuk dipelajari untuk masyarakat umum. Salah satu bentuk jenis tulisan ini kritik dalam kesustrasaan disebut dengan kritik sastra. 3. Esai culikan otak. Esai culikan otak adalah esai yang membahas mengenai cerita atau pengalaman seseorang yang dicurahkan pada pembaca. Jenis tulisan ini sendiri memiliki tujuan
untuk menanyakan atau menyajikan kepribadian atau sikap seseorang supaya dapat dicontohkan atau dapat diambil pelajaran atau manfaatnya. Pada jenis tulisan ini, culikan otak ini, penulis menceritakan seseorang, bukan dirinya sendiri, sehingga berbeda dengan jenis tulisan ini. 4. Esai tajuk. Esai tajuk adalah esai yang membahas tentang suatu topik yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Jenis tulisan ini dapat ditemukan pada surat kabar atau majalah. Selain membahas topik yang hangat, jenis tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan opini dari surat kabar tersebut pada pembaca sehingga dapat membentuk opini pembaca. Pada jenis tulisan ini, di surat kabar atau majalah tidak selalu harus menyertakan nama dalam penulisannya. 5. Esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis dengan penuh kesungguhan dari penulis dan diutarakan dengan bahasa yang formal, penuh hati-hati dan amat mendalam, sehingga jenis tulisan ini tersebut dapat dikatakan sebagai jenis tulisan yang serius. Jenis tulisan ini biasanya berkaitan dengan topik-topik tentang politik, pendidikan, dan sebagainya. Jenis tulisan ini ditunjukkan pada para akademisi atau cendekiawan yang mempunyai latar belakang dan bidang yang berkaitan. 6. Esai pribadi. Esai pribadi adalah esai yang ditulis berdasarkan pribadi penulis sehingga banyak menceritakan pandangan, sikap, dan pengalaman secara langsung. Jenis tulisan ini hampir mirip dengan jenis tulisan ini culikan watak. Yang membedakan adalah siapa yang membahas dalam jenis tulisan ini. Kaidah kebahasaan esai. Yang pertama yaitu menggunakan kata baku. Kata-kata yang digunakan dalam esai hendaknya menggunakan kata baku, yakni sesuai standar atau kaidah yang dibakukan. Kaidah tersebut meliputi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Tata Bahasa Baku, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mempunyai kalimat efektif. Kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan, susunannya jelas dan tidak bermakna ganda. Ciri-ciri dari kalimat efektif adalah memiliki sumber dan predikat, tidak terdapat pengulangan kata, tidak ambigu atau bermakna ganda atau tidak jelas, tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu bermakna lugas. Makna yang sesuai dengan konsep asalnya ini disebut juga makna asal atau makna sebenarnya, seperti yang tertuang dalam kamus. Struktur esai. 1. Pendahuluan. Sama dengan tujuan pendahuluan pada tulisan ilmiah. Dalam pendahuluan cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. 2. Pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Menjadi bagian akhir dalam sebuah esai. Penutup atau kesimpulan ini menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Langkah-langkah membuat esai. 1. Menentukan topik. Sama halnya menulis biasa, satu hal yang perlu diperhatikan adalah topik yang Anda pilih. Tipsnya menentukan topik ini adalah carilah topik dengan tema khusus agar esai tampak menarik. Yang kedua, siapkan outline. Cara membuat esai selanjutnya adalah mempersiapkan outline, supaya Anda lebih mudah mapping tulisan apa saja yang patut Anda sertakan dalam esai. Outline membantu untuk memberikan gambaran umum yang membuat
poin-poin khusus dari topik yang ingin diuraikan. Yang ketiga, kumpulan materi. Pilih materi yang relevan dan mendukung satu gagasan utama esai. Pastikan agar materi yang dipilih dapat memperkuat karakter esai. Alangkah baiknya bila esai dilengkapi dengan data faktual yang untuk mendukung argumen. 1. Yang keempat, uraikan isi. Uraikan setiap poin yang hendak dijabarkan sesuai konsep outline tadi. Pastikan tiap-tiap paragraf harus memiliki satu topik utama yang jelas untuk diuraikan. Yang kelima, menulis pendahuluan. Sebaiknya dilakukan setelah kita selesai menguraikan isi paragraf, bukan sebaliknya. Yang keenam, menulis kesimpulan. Membuat kesimpulan esai tepat karena kita sudah memahami dan selesai menguraikan seluruh bagian menulis esai lainnya. Pastikan pada kesimpulan ini Anda tidak bertele-tele dalam menjelaskannya. Yang ketujuh, baca ulang dan beri sentuhan akhir jika seluruh bagian esai sudah selesai ditulis. Jangan lupa untuk melakukan self-editing. Self-editing dilakukan dengan membaca ulang seluruh esai dari awal sampai akhir secara cermat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Kami dari kelompok 4 izin pamit ya teman-teman. Dadah.